العليم الذي لا يخفى عليه خواطر الجنان الحي الذي لا تفيد نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال منه مواهب الجنان أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه على مر الزمان فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal permulaan, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman, Islam, ketakwaan, teologi kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal iman dan takwa yang bisa menghantarkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini, yang duduk di tempat ini, yang melangkahkan kaki niat dari tempat kerja kita hingga menuju masjid ini mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini insyaallah khatib akan menyampaikan 2 poin yang berkenaan daripada keutamaan bulan Muharram dan yang berkenaan dengan tahun baru Hijriyah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, secara etimologis hijrah bermakna at-tarku wal intiqal. At-tarku artinya meninggalkan, wal intiqal artinya berpindah. At-tarku meninggalkan seorang muslim perbuatan-perbuatan yang tidak baik, wal intiqalu kemudian dia berpindah min halin ila halin, dari satu kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik dan lebih mulia. Yang sebelumnya seorang muslim misalnya selalu dihinggapi dengan rasa marah, berpindah kondisi dengan penuh rahmah. Yang sebelumnya kita tidak tahu dan penuh dengan kebodohan, berpindah dari kondisi tersebut menuju kondisi yang lebih pintar, kondisi yang lebih mahir, kondisi yang lebih mengetahui bagaimana keadaan-keadaan di sekitar kita. Itulah makna hijrah yang sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kitab-kitab hadis, baik itu hadis Al-Bukhari, baik itu hadis Al-Muslim, baik itu hadis Sunan Nasa'i, baik itu hadis Al-Musnad dari Imam Ahmad ibn Hanbal, baik itu kitab Al-Muwatta. Awal kitab yang kita temukan, yang kita baca dalam kitab-kitab tersebut adalah berisikan tentang hijrah, adalah berisikan tentang niat. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya aktivitas kita, ibadah kita
itu semuanya tergantung dan tergadaikan dengan niat yang ada dalam hati diri seseorang. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa saja orang yang hijrah karena Allah, karena Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sebaliknya, kalau seandainya seseorang melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan ini dan itu, dia niatkan untuk dunia yang ingin dicapainya, dia niatkan untuk cita-cita yang fana, maka dia hanya mendapatkan dunia, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum tahun baru Hijriah ini merupakan momentum yang sangat pas untuk melakukan hijrah. Niat awal baik kita, niat kebaikan-kebaikan harus kita kumpulkan. Seorang muslim harus mampu mengkoleksi niat-niat baik di awal tahun baru. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, niatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin kadangkala lebih baik daripada amalannya. Kenapa? Salat mungkin bisa diterima, mungkin tidak. Sedekah mungkin diterima, mungkin tidak. Zakat mungkin diterima, mungkin tidak. Tapi kalau sudah berbicara tentang niat, dilakukan ataupun tidak, orang tersebut sudah mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Buat resolusi terbaik akhirat kita, ibadah-ibadah apa yang kita akan lakukan. Buat list 1, 2, 3, 4 sampai 10 kebaikan yang setiap harinya akan kita lakukan. Fa insyaallah selama setahun penuh kita akan mendapatkan pahala tanpa keringat sedikit pun. Itu berasal daripada niat, itu berasal daripada hadis yang berbicara tentang hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat Masjid At-Taqwa as'adakumullah. Poin yang kedua adalah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada bulan Muharram, yang saat ini kita sudah berada di tanggal 3 Muharram. Al-Imam Abi Bakar Asy-Syatta dalam kitab I'anah At-Talibin menuliskan bahwa Muharram adalah bulan yang sangat teramat istimewa, dan Muharram adalah bulan yang mempunyai dan memiliki historis yang sangat panjang. Diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia yang kita tempati di tanggal 10 Muharram, atau kita sebut dengan bulan Syura, 10 Syura. Di tanggal itu juga, di tanggal 10 Muharram, Allah akan menghanguskan, Allah akan jadikan hari kiamat di tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Lauh Al-Mahfuz. Tanggal 10 Muharram, Allah ciptakan Al-Qalam untuk menuliskan takdir-takdir manusia. Di tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala angkat Nabiullah Isa menuju langitnya. Di tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala biarkan dan izinkan Nabi Nuh bersama pengikut-pengikutnya untuk selamat daripada banjir bandang yang dahsyat terjadi pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah, di tanggal 10 Muharram itu juga Nabi Nuh turun daripada kapalnya dan berbicara kepada kaumnya yang selamat, berbicara kepada kaumnya yang amana bihi wa billah, percaya pada Nabi Nuh, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tersisa makanan yang kita miliki? Para pengikutnya menjawab, masih ada wahai Nabi Allah. Kalau begitu, kumpulkan makanan-makanan tersebut, buatkan bubur
kemudian bagikan kepada orang-orang yang selamat, bagikan kepada kerabat-kerabat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, tradisi ini kemudian diadopsi oleh sebagian daripada orang Jawa, disebut dengan bubur syura, sebagai refleksi bentuk syukur nikmat seorang muslim, bentuk syukur nikmat hamba Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita bisa diberikan nafas iman, nafas Islam, dan hari ini kita masih bisa duduk di tempat ini untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, di hari ini pula yang disebut dengan najatu Musa min Fir'aun, Allah menyelamatkan Nabiullah Musa daripada kekejian Fir'aun alaihi la'natullah. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh sebab itu sangat-sangat dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan di tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi antara muslim dengan Yahud. Karena orang Yahudi berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kita tambahkan di tanggal 9 dan 10 Muharram supaya kita berbeda dengan kaum Yahudi. Siapa saja orang yang berpuasa di tanggal itu, maka dia seperti berpuasa selama setahun penuh. Siapa saja orang yang membagikan hartanya, menyedekahkan sebagian hartanya, menyantuni anak yatim, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, bulan Muharram disebut dengan syahrul muasah, bulan penuh dengan berbagi. Syahru mudha'ifil amal, bulan yang dimana amal-amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dimampukan Allah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan yang lebih di bulan Muharram, dan semoga hati kita digerakkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa nanti di tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, dan semoga kita semua, keluarga kita, kantor kita, PT kita, semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.